Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kakak-kakak. Salam pramuka. Mohon izin perkenalkan, nama saya Pandi Ahmad. Saya adalah guru dan juga pembina pramuka di gugus depan SMA Negeri 1 Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Demikian sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, Kak Pandi, kita langsung tanya jawab saja ya, mengingat waktu yang terbatas. Untuk yang pertama itu temanya yang postur pembina. Saya ada pertanyaan sedikit, yaitu kriteria apa saja yang harus dimiliki seorang pembina dalam mendampingi anggotanya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Intan. Terkait dengan postur pembina, tentu kalau bicara dengan kaitannya postur pembina, itu kita harus bisa, yang pertama adalah seorang pembina itu harus bisa menjiwai. Artinya, ketika kita bisa menjiwai, tentu kita akan bisa menjadi contoh untuk adik-adik kita. Dan yang kedua, seorang pembina itu harus memahami peran. Jadi, peran pembina itu apa toh? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu bahwa pembina pramuka itu perannya itu adalah sebagai sistem among. Kalau dalam bahasa Jawa itu momong. Artinya apa? Artinya pembina pramuka itu hanya bertugas untuk mengantarkan adik-adik itu mencapai prestasi melalui bakat dan minat yang mereka miliki sendiri. Sehingga kita hanya mengantarkan saja, kita momong, sistem among. Kemudian berikutnya tentu kita harus bisa mengerti tugas seorang pembina itu apa. Dalam membina, tentu pembina itu kan harus membuat sebuah metode, dan metode membina itu banyak sekali. Mungkin salah satunya adalah metode diskusi. Nah, ini kita harus mengetahui itu, sehingga ketika kita bisa mengetahui apa namanya postur pembina itu tadi, tentu dalam membina nanti kita bisa maksimal. Seperti itu, Indah. Baik, Kak Pandi, terima kasih. Mungkin dari rekan yang lain ingin bertanya. Baik, Kak Pandi izin bertanya terkait strategi pembina dalam membangun komunikasi yang efektif dengan anggota itu seperti apa ya, Kak? Baik, terima kasih. Terkait dengan komunikasi, tentu ini juga kembali kepada bagaimana kita memilih metode dalam membina. Kalau kita bisa tepat dalam memilih metode dalam membina, tentu kita akan berkomunikasi dengan adik-adik itu juga akan lebih enak. Kalau saya biasanya yang saya terapkan itu adalah metode diskusi. Jadi saya perbanyak diskusi dengan adik-adik, saya mendengar apa yang mereka mau, saya mendengar apa yang mereka inginkan, kemudian saya tinggal mengarahkan. Oh, kalau kamu ingin seperti ini, ya tentu yang harus kamu lakukan adalah seperti ini. Kalau nanti ada kekurangan, tinggal saya evaluasi seperti itu. Sehingga kalau yang ditanyakan bagaimana cara komunikasi yang baik, tentu adalah kembali lagi kepada pemilihan metode dalam membina itu seperti apa. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Pandi. Mungkin ada rekan yang lain ingin menambahkan. Mohon izin untuk melanjutkan ya, Kak Pandi. Untuk selanjutnya, apakah ada pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetisi sebagai pembina ya, Kak? Ya, tentu kalau dalam proses berjenjang ya, itu kan ada yang namanya KMD seperti yang khusus mahir dasar seperti yang saat ini kakak-kakak sedang ikuti, itu saya sudah. Kemudian terkait dengan berjenjangnya adalah KML, kursus mahir lanjutan. Itu nanti akan kami ikuti juga jika nanti sudah ada peluang untuk ikut ke sana. Tapi saat ini yang saya ikuti adalah terkait dengan TOT, jadi Training of Trainer. Kemarin terkait dengan Pramuka Garuda itu saya juga sudah mengikuti, sehingga kita ikuti saja apa yang diadakan oleh baik itu Waran, tingkat ranting maupun Warcap tingkat kabupaten. Ketika ada peluang-peluang untuk meningkatkan skill kita, kemampuan kita dalam melatih, ya tentu kita harus bergerak dan mengikuti untuk meningkatkan kompetensi kita. Saya kira itu.